Gregoris Ronaltanur kembali ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itulah berita populer pertama Anjus.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Ronaltanur ditangkap di perumahan Victoria Regency Surabaya pada Minggu 27 Oktober 2024. Kejaksaan Agung mengatakan penangkapannya kembali Ronaltanur karena Mahkamah Agung memvonis dirinya 5 tahun penjara. MA membatalkan vonis bebas Ronaltanur yang sebelumnya diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. Saat ini dia sudah dibawa ke Kejati Jatim untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut. Sebelumnya, pengacara Ronaltanur, Lisa Rahman diduga menyuap Hakim PN Surabaya yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Henindio untuk membebaskan Ronaltanur. Mereka berempat pun ditetapkan sebagai tersangka. Berita populer kedua, uang hampir 1 triliun rupiah ditemukan di rumah ex-pejabat MA Zarof Rikar. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 920 miliar rupiah dalam berbagai mata uang dan emas batangan 51 kg saat menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Zarof telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap atas vonis bebas Ronaltanur. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar saat konversi pers mengatakan, penyidik kaget dan tidak menduga akan menemukan barang bukti uang senilai hampir 1 triliun tersebut dan emas. Dia menjelaskan Zarof diduga terlibat suap dalam mengamankan vonis Ronaltanur di tingkat kasasi. Selain itu, Zarof juga diduga menerima gratifikasi dari pengurusan banyak perkara lainnya selama menjabat sebagai Kapus Diklat MA. Adapun rincian uang yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Zarof Rikar di kawasan Senayan, Jakarta, diantaranya 74,494 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar Amerika Serikat, 483.320 dolar Hong Kong, dan 5.725 juta rupiah. Meski menyimpan uang hampir 1 triliun rupiah dan emas, Zarof Rikar hanya melaporkan kekayaan sebesar 51.419 juta rupiah. Dia melaporkan harta kekayaan terakhirnya di LHKPN KPK pada Maret 2022 saat menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan dan Peradilan. Magelang. Sri Mulyani menuliskan di Instagram pribadinya bahwa akan menaiki Super Hercules C-130J A1340, pesawat terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Pesawat itu dibeli dengan APBN. Selain itu, Sri Mulyani menyebut pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Melansir situs Kementerian Pertahanan, pesawat tersebut dapat digunakan dalam operasi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan dengan desain Advanced Medium STOL Transport.
Pesawat ini memiliki panjang badan 34,6 meter, dapat mengangkut 5 kru termasuk 2 pilot, navigator, mekanik penerbangan, dan loadmaster. Kemudian 92 penumpang atau 64 pasukan terjun payung, atau 74 alat pengangkut pasien dengan 2 tenaga kesehatan dengan berat maksimum 20 ton. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membeberkan duduk perkara dugaan kasus penganiayaan anak polisi hingga menyeret guru honorer SD Negeri 4 Baito bernama Supriani ke penjara. Bahkan, PGRI Sultra sampai mogok mengajar karena menilai ada kriminalisasi terhadap guru honorer tersebut. Kapolres mengatakan kasus ini terjadi pada April 2024. Dari hasil visum, korban mengalami luka di bagian paha belakang yang diduga akibat dipukul guru tersebut menggunakan gagang sapu ijuk. Dalam penanganan perkara, penyidik telah memeriksa 7 saksi termasuk 2 teman korban. Polres Konawe Selatan melakukan beberapa kali mediasi namun tidak menghasilkan kesepakatan damai. Sebelumnya Supriani tidak mengaku memukul korban tapi hanya menegur. Dia lalu memilih untuk meminta maaf kepada orang tua murid karena tidak menginginkan kasus ini berlarut-larut. Namun setelah permintaan maaf tersebut, orang tua korban yang bertugas di Polsek Baito melaporkan Supriani ke Polsek tempatnya bertugas sebagai Kanit Intel. Supriani diketahui telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo pada Kamis 24 Oktober 2024. Guru berusia 36 tahun ini didakwa menganiaya anak polisi dengan ancaman pidana pasal 80, ayat 1, junto pasal 76, huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ide baru berita.